Ada seseorang yang diam-diam sangat terganggu dengan pesona dan pancaran energi kamu. Saking irinya, dia sampai nekat menghasut orang lain yang sebenarnya suka padamu agar justru menjauhimu. Ini bukan sekadar rasa tidak suka, ini adalah bentuk sabotase emosi yang licik. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema perkara iri dengan pesona kamu. Orang ini sampai menghasut orang-orang untuk benci kepada kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dari kartu Ten of Cups yang muncul dalam posisi terbalik, tampak jelas bahwa ada sebuah dinamika batin yang sangat kompleks, yang tersembunyi dan tak terucapkan secara langsung, namun terasa begitu kuat dan mendalam dari seseorang di sekitarmu, seorang individu yang mungkin merasa terganggu oleh keberadaanmu, yang merasa terganggu secara batin oleh ketenangan, kedamaian, dan cahaya yang terpancar dari dirimu tanpa perlu usaha keras untuk menunjukkannya. Meskipun sebenarnya bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, atau karena kamu menyombongkan apa yang kamu miliki, melainkan karena kamu memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri, menampilkan keaslian, dan menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan ketenangan yang alami. Yang tidak berusaha untuk bersinar secara berlebihan, tidak berusaha mencolok, dan tidak memaksakan diri untuk menarik perhatian, tetapi sinar itu tetap terlihat dan terasa oleh mereka yang peka dan mampu merasakan kehadiranmu, meskipun secara kasat mata tidak selalu tampak jelas. Ini bukan sinar yang mengkilap secara berlebihan, atau berlebihan sehingga menyebabkan iri dan iri hati, melainkan sebuah sinar lembut yang muncul dari penerimaan diri, dari ketulusan hati, dan dari hati yang damai. Sinar ini tidak perlu diperlihatkan secara berlebihan, tetapi mampu memancarkan keaslian dan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri tanpa perlu memaksakan diri agar diakui oleh orang lain. Dan sayangnya, bagi sebagian orang tertentu, justru ketenangan seperti itu yang terasa mengusik dan mengganggu secara diam-diam. Mereka merasa tersentak dan terganggu secara batin oleh kenyataan bahwa kamu bisa tetap berdiri tegak, tersenyum tulus, dan menjalani hari-harimu tanpa merasa kehilangan arah. Seolah-olah hidupmu tetap berjalan baik dan lancar, meskipun kamu tidak secara aktif mengejar pengakuan, pujian, atau perhatian dari orang sekitar. Mereka melihat bahwa kamu bisa dicintai tanpa harus memohon cinta, dan kamu bisa dihargai tanpa harus berusaha keras menunjukkan bahwa kamu layak dan pantas mendapatkan perhatian serta penghargaan tersebut. Hal ini membuat mereka merasa terganggu dan tidak nyaman, karena mereka merasa terancam oleh keberanianmu untuk menjadi diri sendiri dan oleh penerimaan yang kamu dapatkan secara organik dan alami dari orang-orang di sekitarmu. Padahal sebenarnya penerimaan tersebut tidak berasal dari manipulasi, pencitraan, atau upaya yang berlebihan, melainkan dari keaslian dan ketulusan hatimu yang membuat orang lain merasa nyaman dan tertarik secara tulus. Dari rasa tidak nyaman dan terganggu itu, kemudian perlahan tumbuh benih iri hati dalam hati orang ini, yang awalnya mungkin hanya berupa perasaan tidak suka, tetapi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih pekat dan beracun. Benih itu tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih gelap dan menyakitkan. Sebuah niat buruk yang tidak terang-terangan tetapi cukup nyata dan cukup kuat untuk menciptakan gangguan, dan gangguan yang tidak langsung terlihat, namun sangat terasa oleh mereka yang peka dan sensitif. Orang ini mulai menunjukkan kecenderungan untuk tidak ingin melihatmu disukai, tidak ingin melihat orang-orang menyayangimu, dan merasa terancam oleh penerimaan dan kekuatan yang kamu miliki. Meskipun penerimaan itu datang secara alami dan tulus, bukan hasil dari manipulasi atau pencitraan yang dibuat-buat. Mereka merasa terancam oleh keaslian dan keberanianmu untuk menjadi diri sendiri,
yang membuat mereka mulai menunjukkan sikap tidak suka dan bahkan diam-diam berusaha menjatuhkanmu. Tindakan ini tentunya tidak disadari oleh orang lain yang tidak peka, dan mereka mulai memperhatikan setiap gerak-gerikmu, setiap ucapanmu, setiap interaksimu dengan orang lain. Lalu, dengan hati-hati dan penuh perhitungan, mereka memilih dan mempelajari setiap informasi yang bisa dipelintir, diputarbalikan, atau digunakan sebagai alibi untuk menyerangmu secara diam-diam dan halus. Mereka menyebarkan hal-hal yang bernada kabur dan samar, tidak secara langsung dan terang-terangan, melainkan melalui gosip ringan, yang terdengar seperti lelucon, melalui fitnah yang disamarkan sebagai kekhawatiran dan perhatian, serta melalui sindiran halus yang dilemparkan di hadapan orang-orang yang punya ketertarikan dan perhatian padamu. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan utama dan misi terselubung, agar orang-orang mulai meragukanmu, mulai mempertanyakan kejujuran dan ketulusanmu, dan supaya muncul benih keraguan di hati mereka terhadapmu. Dengan demikian, perhatian dan energi positif yang seharusnya mengalir ke arahmu mulai perlahan mengalir menjauh, dan orang-orang yang sebelumnya suka dan peduli padamu mulai merasa ragu dan bimbang, bahkan menjauh dari kepercayaan mereka terhadapmu. Semua tindakan ini dilakukan secara halus dan dengan niat yang tersembunyi, agar orang-orang tidak langsung menyadari bahwa mereka sedang diperalat dan dipengaruhi oleh niat jahat tersebut. Mereka tetap merasa tidak bersalah dan tidak merasa sedang menyakiti siapa-siapa. Padahal sebenarnya mereka sedang melakukan sebuah manipulasi psikologis yang sangat halus dan licik, yang dirancang dengan cermat agar terlihat tidak mencurigakan sama sekali. Pada saat yang sama, muncul kartu Queen of Cups dalam posisi terbalik yang menyoroti sisi manipulatif dari emosi yang dimainkan oleh orang ini, yang mungkin terlihat sebagai sosok yang penuh perhatian dan peduli, yang tampak mendengarkan orang lain dengan seksama, yang menawarkan nasihat penuh kasih dan empati. Tetapi di balik semua itu tersembunyi maksud dan niat lain yang lebih licik dan berbahaya, yaitu memainkan perasaan orang-orang di sekitarmu, khususnya mereka yang menyukaimu atau peduli padamu, dengan cara yang sangat halus dan tersembunyi, yang tidak langsung terlihat dan tidak mudah dikenali. Mereka mungkin akan berkata hal-hal seperti, "Aku hanya khawatir kamu akan tersakiti olehnya," atau "Kamu pasti belum benar-benar mengenalnya," seolah-olah mereka ingin melindungi dan menjaga kamu dari bahaya. Padahal sebenarnya, mereka sedang menanamkan keraguan dan ketidakpercayaan di hati orang lain terhadapmu, dengan tujuan agar orang-orang mulai meragukan kejujuran dan ketulusanmu, dan agar mereka merasa bahwa kamu tidak sepenuhnya tulus dan tidak pantas mendapatkan kepercayaan tersebut. Mereka ingin agar orang lain merasa bahwa kamu tidak sepenuhnya tulus dan tidak layak mendapatkan kepercayaan itu. Dan semua ini dilakukan dengan sangat halus dan licik, tanpa menunjukkan niat buruk secara langsung, melainkan melalui ucapan-ucapan yang penuh perhatian dan kekhawatiran palsu yang terdengar tulus, yang sulit dikenali sebagai bentuk manipulasi di awal. Kemudian, muncul kartu Four of Pentacles dalam posisi terbalik yang membuka luka lama yang mungkin masih segar dalam ingatan emosionalmu. Mengenang momen ketika kamu pernah mempercayai seseorang, membuka hati, dan membagikan sesuatu yang sangat berharga dan berarti. Mungkin berupa perasaan, cerita pribadi, atau sisi rapuh yang jarang kamu tunjukkan kepada orang lain. Kamu melakukannya karena merasa yakin dan percaya bahwa hubungan itu tulus dan didasari oleh kejujuran serta saling pengertian. Tetapi, karena pengaruh dari orang-orang yang berniat buruk ini, koneksi tersebut mulai retak dan goyah. Orang yang kamu percaya mulai menarik diri, menjauh tanpa penjelasan yang memuaskan dan tanpa alasan yang jelas, serta mulai menunjukkan sikap dingin dan menjaga jarak dari kamu. Kamu dibiarkan dalam kebingungan dan rasa penasaran yang mendalam, bertanya-tanya apa yang salah dan mengapa hubungan itu berubah secara drastis. Kamu merasa terluka dan kecewa,
tetapi tidak mampu menjelaskan secara lengkap dan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dan disinilah energi dari kartu Three of Swords muncul secara simbolis dan nyata, menunjukkan rasa sakit yang menusuk, perasaan dikhianati yang mendalam, serta kekecewaan yang menyakitkan dan mendalam. Seolah-olah datang dari dalam hati dan tidak memiliki tempat yang pasti untuk dikeluhkan, karena semuanya terasa begitu menyakitkan dan menyayat hati. Membuatmu merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan penting, yang mungkin sebelumnya kamu anggap sebagai bagian dari dirimu sendiri. Seolah-olah hubungan itu dicuri dari tanganmu secara diam-diam, dan tanpa kamu sadari, sehingga membuatmu merasa seakan-akan dunia berhenti sejenak, dan semua yang kamu bangun serta bangga terhadap hubungan tersebut runtuh dan hancur dalam sekejap. Kamu bahkan mungkin menyalahkan dirimu sendiri pada awalnya, tanpa menyadari bahwa ada kekuatan eksternal dan niat jahat dari orang-orang tertentu yang ikut campur dan mengatur narasi agar kamu terlihat sebagai penyebab utama dari semua kejadian tersebut. Hal ini membuatmu merasa seolah-olah kamu benar-benar sendiri dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Padahal kenyataannya, semesta dan energi yang lebih besar sedang memperhatikan dan mengawasi seluruh proses ini. Mereka tidak membiarkanmu terjebak dalam luka dan kekecewaan tanpa harapan. Sebagai tanda harapan dan pengingat bahwa segalanya belum berakhir, dan bahwa jalan keluar serta peluang untuk bangkit masih terbuka lebar, muncul kartu Three of Wands. Kartu ini hadir sebagai sinar kecil dan harapan di ujung lorong gelap yang kamu jalani, yang tidak memaksamu untuk langsung bangkit dan melupakan semua kejadian yang menyakitkan. Tetapi menunjukkan bahwa meskipun semuanya ini terjadi, masa depanmu tetap terbuka dan penuh peluang. Masih ada banyak hal yang bisa kamu capai dan raih, dan masih banyak orang yang akan menghargai keberadaanmu, serta menghormati keberanian dan keaslianmu. Masih banyak momen indah yang menunggu untuk kamu sambut dan nikmati di hari-hari mendatang. Kamu tidak perlu terburu-buru melakukan apapun. Cukup ambil langkah mundur sejenak, lihat dari kejauhan, dan rencanakan langkah selanjutnya dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Jangan habiskan seluruh energimu untuk membalas atau menjelaskan, karena kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri dan akan terungkap pada waktunya. Mereka yang benar-benar melihatmu apa adanya, meskipun kabut fitnah dan keraguan berusaha menutupi dan mengaburkan pandangan mereka, akan tetap melihat siapa dirimu yang sesungguhnya, dan akan tetap menghargai keaslian serta keberanianmu. Dan mereka yang belum siap dan belum mampu melihat serta menerima keaslianmu, mungkin memang belum saatnya bagi mereka untuk memahami dan menerima siapa dirimu sebenarnya. Maka langkah terbaik saat ini bukanlah konfrontasi dan perlawanan, melainkan kejelasan batin dan ketenangan hati. Ketika kamu tahu siapa dirimu, ketika kamu berjalan dengan niat yang bersih dan penuh kejujuran, semesta akan memastikan bahwa orang yang benar-benar tepat dan pantas akan tetap melihatmu dengan mata yang jernih dan hati yang terbuka. Kemudian, ketika kamu terus melangkah dengan penuh keyakinan dan keteguhan, segala keburukan dan gangguan yang dilemparkan orang lain akan kembali ke tempat asalnya dan menjadi tidak berarti lagi. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena waktu dan proses alami akan memperlihatkan siapa yang bertahan dan siapa yang memudar. Pada akhirnya, kepercayaan dan keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri akan membawamu menuju jalan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dan semua perjuangan serta tantangan yang kamu alami akan menjadi bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu dan dunia di sekitarmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku.
Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3377 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.